Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 1. Ratna Wijayanti Kusumadewi, 2. Enik Noviani, 3. Sumiati. Kami akan menjelaskan materi mengenai mengelola pengetahuan. Berikut penjelasannya. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang mengelola pengetahuan. Indikator materi yaitu 1. Landscape manajemen pengetahuan, 2. Sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan, 3. Sistem kerja pengetahuan, 4. Teknik kecerdasan. Materi pertama yaitu tentang landscape manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan dan kolaborasi sangat erat kaitannya. Pengaturan yang tidak dapat dikomunikasikan dan dibagikan dengan orang lain menjadi hampir tidak berguna, karena pengetahuan menjadi bermanfaat dan ditindaklanjuti ketika dibagikan ke seluruh perusahaan. Dimensi pengetahuan yang penting. Pengetahuan adalah aset perusahaan dalam bentuk yang berbeda dari aset lainnya. Terdapatnya suatu perbedaan yang penting di antara data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Data merupakan sebagian aliran kejadian atau transaksi yang dicatat oleh sistem suatu organisasi dan bermanfaat hanya dalam transaksi itu sendiri dan tidak untuk yang lain. Pengetahuan adalah untuk mengubah informasi menjadi pengetahuan, maka perusahaan harus mengeluarkan sumber daya tambahan untuk menemukan pola-pola, aturan, dan konteks di mana perusahaan dapat bekerja. Kebijaksanaan yaitu sebagai pengalaman kolektif dan individual dalam menerapkan pengetahuan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan. Pengetahuan merupakan suatu atribut individual dan atribut individual kolektif dari perusahaan. Pengetahuan tersirat yaitu pengetahuan yang berada dalam pikiran karyawan yang belum didokumentasikan. Pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang ada di dalam pikiran karyawan yang telah didokumentasikan. Rantai nilai manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah mengacu pada serangkaian proses bisnis yang dikembangkan dalam suatu organisasi untuk menciptakan, menyimpan, memindahkan, dan menetapkan pengetahuan. Yaitu 1. Pengusahaan pengetahuan. Organisasi dapat diperoleh pengetahuannya dengan berbagai cara, tergantung pada tipe dari pengetahuan yang dicari. 2. Penyimpanan pengetahuan, yaitu suatu manajemen dokumen dengan kerangka kerja yang jelas merupakan database yang besar yang mahir dalam menyimpan kumpulan suatu dokumen. 3. Memperluas pengetahuan. Teknologi kontemporer tampaknya telah membanjiri dunia informasi dan pengetahuan. 4. Penerapan pengetahuan, yaitu untuk memberikan tingkat pengendalian atas investasi, maka pengetahuan organisasional harus menjadi suatu bagian yang sistematis dari pengambilan keputusan manajemen yang diletakkan dalam sistem untuk mendukung keputusan. 5. Membangun model organisasional dan model manajemen, yaitu suatu manajemen dokumen dengan kerangka kerja yang jelas merupakan database yang besar yang mahir dalam menyimpan kumpulan dokumen. Sistem ahli juga membantu perusahaan dalam menjaga pengetahuannya yang diperoleh dengan menggabungkan pengetahuan ke dalam proses dan budaya organisasional. Tipe sistem manajemen pengetahuan yaitu 1. Sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan merupakan upaya keseluruhan perusahaan yang bertujuan untuk mengumpulkan, menyimpan, mendistribusikan, serta menerapkan isi dan pengetahuan digital. 2. Sistem kerja pengetahuan yaitu sistem kerja yang dikembangkan khusus untuk para teknisi, ilmuwan, dan para pekerja di bidang pengetahuan lainnya yang bertugas memperoleh dan menciptakan pengetahuan baru bagi perusahaannya. 3. Teknik kecerdasan yaitu manajemen pengetahuan juga meliputi kelompok yang beraneka ragam dari penerusan data, sistem alih, jaringan neural, logika fuzisi, algoritma generika, dan agen interaksi. Selanjutnya adalah sistem manajemen pengetahuan kesehatan keseluruhan perusahaan. Sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan akan berurusan dengan 3 jenis pengetahuan, di antaranya sistem manajemen konten perusahaan, sistem jaringan pengetahuan, dan kolaborasi dan alat bantu sosial, serta sistem manajemen pembelajaran. Selanjutnya adalah sistem manajemen konten perusahaan. Dalam hal ini, aset pengetahuan dibedakan menjadi 2. Yang pertama, pengetahuan terstruktur berupa dokumen-dokumen formal. Yang kedua, pengetahuan semi terstruktur berupa folder, pesan, memo, proposal, surel,
grafik, slide presentasi elektronik, maupun video. Kapasitas yang dilakukan oleh manajemen konten perusahaan meliputi yang pertama, menciptakan atau menangkap, yang kedua, menandai, yang ketiga, menyimpan atau memulihkan, yang keempat, mengelola atau meninjau ulang, dan yang terakhir adalah mendistribusikan atau menerbitkan. Selanjutnya, sistem jaringan pengetahuan. Sistem jaringan pengetahuan membahas mengenai permasalahan yang timbul ketika pengetahuan yang tepat tidak dalam bentuk dokumen digital, tetapi sebagai gantinya berada dalam memori para ahli individual dalam perusahaan. Sistem jaringan pengetahuan memberikan direktori secara online dari para ahli korporat dan profil mereka, dengan perincian mengenai pengalaman kerja, proyek, publikasi, dan gelar pendidikan mereka. Selanjutnya, kolaborasi dan alat bantu sosial serta sistem manajemen pembelajaran. Sumber daya pengetahuan di luar perusahaan, social bookmarking mempermudah untuk mencari dan berbagi informasi dengan memungkinkan bagi para penggunanya untuk menyelamatkan bookmark mereka pada laman web di situs web publik dan menandai bookmark tersebut dengan kata kunci. Selanjutnya adalah sistem kerja pengetahuan. Yang pertama ada pekerja pengetahuan dan kerja pengetahuan. 3 peran kunci pekerja pengetahuan. Yang pertama, menjaga aliran pengetahuan dalam perusahaan seiring dengan perkembangan perusahaan dalam teknologi, sains, dan pemikiran sosial seni. Yang kedua, bertugas melayani sebagai konsultan mengenai pengetahuan khusus mereka, berbagai perubahan yang terjadi, kesempatan yang muncul. Yang ketiga, bertindak sebagai agen perubahan, mengevaluasi, merintis, dan mendukung proyek-proyek perubahan. Yang kedua ada kebutuhan sistem kerja pengetahuan. Kebutuhan sistem kerja pengetahuan ini menggunakan basis pengetahuan eksternal melalui perangkat lunak berupa grafik visualisasi permodelan, simulasi pengelolaan dokumen komunikasi yang digunakan dengan antarmuka pengguna dengan platform perangkat keras berupa sentra kerja pengetahuan. Kemudian yang ketiga ada contoh sistem kerja pengetahuan. Yang pertama, desain berbantuan komputer, mengoptimasi penciptaan dan revisi dari desain dengan menggunakan komputer dan perangkat lunak grafik yang canggih. Yang kedua ada percetakan 3D. Percetakan 3D juga dikenal sebagai manufaktur diktif yang menggunakan mesin untuk membuat benda padat, lapisan demi lapisan, dari spesifikasi dalam suatu file digital. Kemudian yang ketiga ada sistem realitas virtual, memiliki kemampuan visualisasi, pengubahan, dan simulasi yang jauh melampaui sistem CAD konvensional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ena. Selanjutnya yaitu teknik kecerdasan. Kecerdasan aktif fisikal dan teknologi database menyediakan sejumlah teknik kecerdasan yang dapat digunakan organisasi untuk memperoleh pengetahuan dari individual dan kolektif, serta untuk memperluas dasar pengetahuan mereka. Kecerdasan buatan yang terdiri atas sistem berbasis komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, yang berupaya untuk menandingi perilaku manusia. Sistem-sistem seperti ini dapat mempelajari bahasa, menyelesaikan tugas fisik, menggunakan peralatan persepsi, serta menandingi keahlian manusia dan pengambilan keputusan. Memperoleh pengetahuan. Sistem ahli. Sistem ahli merupakan suatu teknik kecerdasan untuk memperoleh pengetahuan tersirat dalam wilayah yang sangat spesifik dan terbatas dari keahlian manusia. Lalu bagaimana sistem ahli bekerja? Dalam penalaran maju, mesin inferensi mulai dengan informasi yang dimasukkan oleh pengguna dan mencari informasi dalam basis pengetahuan untuk akhirnya mencapai suatu keputusan. Sedangkan dalam penalaran mundur, strategi untuk mencari dalam basis pengetahuan dimulai dengan hipotesis dan berlanjut dengan menanyakan penggunaan pertanyaan mengenai fakta-fakta tertentu sampai hipotesisnya disetujui atau tidak disetujui. Kecerdasan organisasional penalaran berbasis kasus. Tugas utama dari sistem ahli yaitu menangkap pengetahuan tersirat dari seorang pakar. Organisasi juga harus memiliki pengetahuan dan keahlian kolektif selama beberapa tahun. Pengetahuan organisasional ini dapat ditangkap dan disimpan dengan menggunakan penalaran berbasis kasus.
Sistem logika fuzzi merupakan teknologi yang berbasis pada aturan yang dapat mempresentasikan ketidaktepatan dengan menciptakan aturan yang menggunakan perkiraan atau nilai yang subjektif. Pembelajaran mesin. Suatu mesin pembelajaran yaitu mesin yang menyerupai manusia, dapat mengenali pola-pola dalam data. Sebagai contoh, robot yang mengemudikan mobil dapat mengenali kehadiran dari mobil lainnya atau objek, serta dengan demikian mengubah perilakunya seperti berhenti, berjalan, perlahan, percepat, ataupun berbelok. Agen intelijen. Teknologi agen intelijen akan membantu pebisnis untuk membuat navigasi melalui sejumlah besar data untuk menempatkan dan bertindak pada informasi yang dianggap penting. Perusahaan Eastman Kodak Corporation merupakan perusahaan yang memproduksi produk fotografi. Mengalami kebangkrutan dapat disebabkan oleh berbagai alasan dengan sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, perusahaan belum memiliki learning organization. Perusahaan ini belum dapat menggali dan mengolah pengalaman yang dialaminya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, perusahaan kurang mengelola pengetahuan di mana para pekerjanya kurang diberikan pengetahuan yang baik untuk menciptakan berbagai inovasi baru bagi perusahaan. Lalu bagaimana agar perusahaan tidak mengalami kebangkrutan, yaitu seharusnya perusahaan dapat melihat perkembangan teknologi yang ada dan mulai beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Perusahaan dapat beradaptasi dengan menemukan sistem kerja pengetahuan yang baru agar inovasi dapat tercapai. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.